Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu saja kita yang pertama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Berulang kali saya sampaikan bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban, maka pastikan nikmat yang kita peroleh ini benar-benar menjadi modal agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini kita diberi nikmat sehat, maka pastikan detik demi detik betul-betul kita manfaatkan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja berbelasungkawa dengan dipanggilnya saudaranya Mas Wawan yang masih muda. Itu bagi kita itu sebuah dakwah diam yang paling efektif tentu saja, bahwa kematian bisa hadir kapan saja dalam kondisi yang mungkin tidak diduga sama sekali. Itu juga berlaku untuk kita jangan berpikir itu untuk orang lain, itu berlaku untuk kita itu bahwa kematian yang tiba-tiba yang tidak didahului dengan warna-warni itu sangat mungkin mendatangi kita. Ini sebuah pelajaran besar kita dapatkan di sini. Maka jikalau hari ini kita masih diberi umur, pastikan modal umur ini benar-benar mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul pembelajaran kita yaitu kita mengenali kampung akhirat. Maka justru dengan meninggalnya saudara kita itu benar-benar menjadi peringatan yang sangat besar, sangat nyata, benar-benar adanya benar Kita benar-benar ngambil pelajaran yang besar dari itu, sehingga apapun yang Allah titipkan kepada kita, bisa melihat, bisa mendengar, masih bisa berjalan kaki, punya waktu untuk bermajelis, maka pastikan ada tamu Pak itu. Ini baru kita bicarakan, ada yang datang lagi diantar kan, nelayan. 36 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sekali lagi maka kita benar-benar mengambil pelajaran besar. Ketika saya dikabarin jenengan Mas Wawan, karena ngabarinya pagi, saya sudah berpikir sebenarnya, maka doanya doa terbaik untuk Mas Wawan waktu itu saya minta doa yang terbaik untuk beliau. Insya Allah yang terbaik untuk beliau itu. Jadi kalau sudah takdir, kata Rasulullah, wa ansit Rasulullah kalau sudah terjadi takdir, kita hanya bisa diam. Kita nggak protes sama sekali. Mengapa? Kenapa masih muda? Kenapa? Itu nggak begitu. Orang Islam, Rasul menyebutkan ketika sudah datang takdir maka ansit, kita diam. Kita betul-betul menerima ridho, pasti itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Sehingga kita tetap tegar. Maka kita nggak boleh meraung-raung, meratapi kedukaan, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh. Satu-satunya yang boleh menangis istri kepada suaminya, boleh, tapi dalam batasan-batasan yang tertentu. Adapun kita doakan, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bermanfaat untuk beliau, rahimahullah ta'ala. Yang jikalau kita tanam seperti itu, kita harapannya juga nanti akan ada orang-orang yang doain kita juga. Sekali lagi, kejadian seperti itu juga mengancam dan berlaku untuk kita. Bukan hanya sebagai sebuah cerita, tapi betul-betul itu juga bisa berlaku untuk kita. Maka sekali lagi, setiap helaan nafas, kalau kita betul-betul tahu tentang kematian, zikrullah, harus benar-benar ingat Allah. Kita itu menuju ke akhirat, kita meninggalkan dunia.
kita tuh menuju ke kampung akhirat, semakin dekat meninggalkan dunia kita. Sore tadi saya tiba-tiba ingin telepon ke salah satu saudari saya, kakak saya yang nomor 2. Sudah punya cucu mau 2 ini. 54 tahun. 50-an tahun. Beliau cerita, "Gimana kabarnya, Mbak?" Ya, sehat-sehatnya wong tua. Sehat-sehatnya orang tua gitu. Yang sakit tangannya lah, yang ini. Suaminya sekarang juga sudah dalam kondisi yang berjalan tuh pakai teken itu loh. Padahal sebelumnya sehat. Sebelumnya sehat, masih umurnya juga masih di bawah 60 tahun, guru SMP. Gitu. Kenapa? Awalnya gara-gara ada pas 17-an kemarin itu super capek, orangnya aktif sekali di masyarakat kebetulan. Kakak saya itu sangat aktif lah di masyarakat, pengurus ini itu gitu. Sehingga selama beberapa malam itu terus-terusan overtime. Yang namanya overtime juga mungkin makan minumnya juga kadang gorengan full gitu, udah tua. Kemudian minumannya juga ini sampai jam 12 lewat, akhirnya kurang tidur. Yang terjadi adalah darah tinggi. Darah tingginya over dan hampir ya setengah stroke lah gitu. Sekarang terapinya sudah berjalan mungkin sekitar 6 bulan, sudah nggak bisa nyopir lagi sendiri gitu. Maka sekali lagi, kita diberi sehat itu benar-benar harus menjadi modal betul. Ingatlah saat dimana kita sakit. Setiap kita nggak bisa sehat terus itu nggak bisa, akan datang masa sakit. Maka sekali lagi, kita benar-benar belajar ilmu tentang kampung akhirat ini untuk menyadarkan kita betul-betul untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti pembelajaran kita semuanya. Itulah inti pembelajaran kita agar kita mempunyai kesadaran. Ini pembelajaran yang sangat penting. Adapun fikih kita belajar sambil jalan. Di Miftahul kita belajar fikih salat, itu sambil jalan. Selebihnya ini persoalan hati ini yang paling perlu diperhitungkan. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu jauh berangan dan melalaikan akhirat. Judulnya, jauh berangan dan melalaikan akhirat. Allah menyebutkan dalam satu keterangan, ini hadis qudsi berarti ini, ya bani Adam, wahai bani Adam. Dikatakan kata Allah, tafarrog li ibadati amla sadroka ghinan. Kata Allah, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka niscaya aku akan penuhi sadruka ghinan, dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Jadi kan sering dengar toh, orang punya mobil 10 merasa miskin, orang nggak punya mobil merasa kaya. Ada nggak? Ada. Karena yang berhak meletakkan di dada seseorang cukup atau kaya itu Allah. Itu Allah. Jangan kira bahwa jumlah itu yang akan menentukan kaya dan tidaknya, bukan. Sama sekali. Bahwa kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya. Andai dia diberi uang, kekayaan, itu tuh dalam rangka supaya bertakwa kepada Allah dengan sedekahnya, dengan macam-macamnya itu. Orang miskin dengan sabarnya. Maka yang akan membuat hati kita oleh Allah dibuat kaya itu karena apa? Tafarrog li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sadruka ghinan, maka aku janjikan kepada kalian akan kuberikan kepada dada-dada kalian sadruka, kekayaan, kecukupan. Dan ini penting Bapak-bapak semua. Jadi bukan persoalan, sekali ini bukan persoalan jumlah, persoalan jenengan dibuat kaya di hati oleh Allah itu penting banget itu. Jenengan merasa tentram di dalam semua keadaan, itu penting itu. Itu yang kita harapkan. Bukankah kebahagiaan yang kita cari? Iya enggak? Alangkah ironisnya, orang diberi kekayaan banyak tapi hatinya tuh nggak pernah kaya, nggak pernah cukup, sehingga merasa berat terus-terusan. Dan ini banyak contohnya, banyak contohnya yang kayak gitu. Makanya saya sampaikan kemarin salah satu hadis yang sangat penting. Orang yang dititipi harta itu memang tidak mudah. Orang itu bisa berpisah jalan gara-gara persoalan harta benda. Teman baik bisa berpisah gara-gara harta benda.
guru dan murid bisa berpisah gara-gara persoalan harta benda. Ya, perhatikan betul nih. Ketika Allah menciptakan, ini hadis qudsi ini, ketika Allah menciptakan bumi, kali pertama diciptakan bumi itu bergoyang-goyang, nggak stabil. Maka kemudian Allah menciptakan pasak-pasak bumi yang namanya gunung. Jadi gunung-gunung itu adalah pasak-pasak bumi. Maka kita manusia melihat gunung itu sebagai makhluknya Allah yang paling kuat yang terlihat di bumi. Ya enggak? Menjulang tinggi, kesannya kan kuat gagah, ya enggak? Dan memang gunung diciptakan sebagai pasak bumi yang menjadikan bumi itu enggak bergoyang. Makanya besok kalau kiamat itu bumi itu gunung itu dicabut kan, dilemparkan sehingga bumi bergetar. Kemudian malaikat terkagum-kagum dengan penciptaan Allah atas gunung-gunung itu. Maka malaikat bertanya, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat dari makhlukmu yang bernama gunung?" Maka Allah menjawab, "Sesungguhnya gunung diratakan oleh besi." Jadi anak akan tahu secara ilmu pengetahuan. Nanti kalau jangan belajar tentang bagaimana sifat besi, makanya ada Al-Hadid, ada surat khusus tentang besi. Dan ini surat yang menyadarkan kakak saya yang pilot menjadi banyak beribadah kepada Allah, surat Al-Hadid. Dia pilot. Dia bicara tentang dahsyat sekali ya surat tentang besi ini. Nah, dia biasa menerbangkan burung besi kan. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih kuat dari besi? Maka Allah kemudian menyebutkan, iya, ada. Sedangkan besi lumer dengan api. Maka dikatakan api lebih kuat dari besi. Maka kemudian ditanya lagi, apakah ada yang lebih kuat dari besi ya Allah? Malaikat bertanya. Maka dijawab, iya. Sesungguhnya api dipadamkan oleh air. Kemudian bertanya lagi malaikat, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari air? Iya. Dia adalah hawa. Dia adalah udara yang dia bisa membawa air kemanapun dia mau. Ya enggak? Itu ombak itu kan dibawakan udara itu. Kemudian ditanya lagi kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari hawa, dari udara? Iya. Yaitu jikalau Bani Adam bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya enggak tahu. Apa itu berarti itu? Ikhlas banget. Itu Bani Adam yang di dalam hatinya ada keikhlasan dan yang dicontohkan sedekah. Karena banyak orang bisa sholat malam, banyak orang bisa macam-macam, tapi giliran persoalan keuangan harta berpisah banyak orang. Banyak berpisah di situ. Maka masya Allah, kita itu betul-betul bagaimana membangun keikhlasan. Duduk seperti ini ikhlas karena Allah. Jadi dengan bersedekah bisa dengan tenaga, bisa dengan apapun, tapi betul-betul tujuannya itu ikhlas, mengharap pahala dari Allah. Itu nggak mudah. Sampai dikatakan gambarannya tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu itu gimana itu. Saking ikhlasnya karena Allah maksudnya. Itu kiasan nih, bukan berarti kemudian mengumpat begini, bukan. Saking ikhlasnya. Makanya dikatakan di sini bahwa orang yang angan-angannya panjang itu nggak banyak beribadah kepada Allah. Dikatakan di sini, yabna Adam, wahai Bani Adam, tafarog li ibadati. Luangkan waktunya kalian untuk beribadah kepadaku, maka kupastikan di dalam dadamu kekayaan, kecukupan. Ini penting. Bekal ini penting banget ini. Kalau kita sudah merasa cukup, nanti ibadah menjadi lebih ringan lagi. Kemudian dikatakan, wa asadda faqroka, dan akan aku hilangkan kefakiran di dalam dadamu. Jadi kita akan dihilangkan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak bertambah jumlah hartanya, tapi kita enggak fakir. Kita enggak fakir. Kemudian wa in lam taf'alu, dan jikalau kalian tidak mau melakukan itu, enggak mau beribadah kepada Allah, maksudnya konsolat, enggak lah. Ini itu pokoknya enggak mau beribadah kepada Allah. Kata Allah, mala'tu yadaka subla, maka akan aku buat di kedua tanganmu selalu ada kesibukan. Selalu ada kesibukan. Walam asadda faqroka, dan Allah tidak akan mengambil kefakiran dari diri kita. Walaupun sesibuk apapun kita, di kedua tangan kita, habis waktu kita,
tetap kita akan dibuat fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan ibadah itu dimensinya luar biasa ini. Persoalan ibadah itu dimensinya luar biasa. Jadi meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, duduk di majelis seperti ini, mendatangi masjid, sholat berjamaah itu luar biasa. Bukan sesuatu yang kecil. Nggak banyak orang yang mampu melakukan. Buktinya masjid penuh kah? Salah satu masjid yang saya anggap makmur di perjalanan dari tempat saya ke sini itu Masjid Al-Yakin itu Mas, yang di pojok itu. Itu karena di pinggir jalan gitu, Masya Allah jamaahnya mesti full. Tadi saya sholat isya di sana juga full sampai ke belakang. Faktanya memang nggak banyak nih. Berapa persentase dari sebuah tempat yang orangnya aktif ke masjid, Mas, coba Mas Wawan, di sini aja yang rapih ke masjid 5 waktu ada 10% nggak kira-kira? Kalau 10% berarti kalau penduduk daerah sini 100 berarti minimal 10. Kalau di sini padat banget toh, saya kira 100 lebih lah, ya kan? 300-an Masya Allah. 10% 30 itu 3 soft loh ini. Ada nggak 3 soft? Nggak ada kan? Jadi memang kenapa kefakiran menimpa umat ini? Ya karena memang seperti itu kan. Kefakiran bukan berarti jumlah harta sedikit ya, tapi hatinya fakir. Jadi di dalam bab ini disebutkan pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam berubah tua. Gelem tambah tua toh. Namun ada 2 hal yang kekal, tidak berubah bersamanya, yaitu keinginan dan angan-angan. Keinginan akan banyaknya harta, keinginan umur yang panjang, serta angan-angan yang panjang. Itu enggak tua bersama tuanya manusia. Jadi kan itu bertambah hari berarti bertambah tua, ya enggak? Semakin dekat dengan kematian kita, semakin dekat dengan kuburan kita. Tadi kata Rasulullah ada 2 yang tidak mau ikut tua, yaitu keinginan dan angan-angan. Wis tua, angan-angannya tetap doa itu. Yang pengen punya inilah, pengen punya bangun inilah, itulah, pengen punya bisnis inilah. Angan-angannya tuh sampai 1000 tahun. Padahal umurnya sudah 50 tahun. 50 tahun menurut agama Islam sudah tua, sudah maghrib, sudah menjelang ke kuburan. Tapi angan-angannya sampai 1000 tahun. Ini Rasulullah yang menyampaikan ya. Yang tidak tua bersama tuanya manusia adalah keinginannya, yaitu keinginan banyaknya harta, keinginan umur yang panjang, angan-angan. Saya tadi ketika cerita sama kakak saya, piye barasannya dadi wong tua. Ya pengennya sih ya tekan 80. Pengennya sih ya tekan 90 gitu. Tapi ya rasa-rasanya ya berat yo. Mama aja cuma 65 tahun, bapak 68 tahun. Jarang sekarang orang 70 tahun lebih masih satu jarang. Ada tapi nggak banyak. 80 tahun itu ada, nih ya ora oke. Jadi ini sudah diingat oleh Rasulullah bahwa semakin tua manusia memang seperti itu adanya. Kita adalah kumpulan hari-hari. Begitu kita dilahirkan maka masuk hari pertama. Berikutnya adalah kumpulan hari-hari. Setiap bertambah 1 hari berarti berkurang jatah umur 1 hari kita. Kita hanya kumpulan hari-hari, akan ada waktu di mana hari habis. Itu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kita adalah kumpulan hari-hari. Nanti akan ada waktu di mana hari itu hari terakhir buat kita. Kiamat belum datang, kiamat besar. Kita sendiri sudah kiamat, yaitu kematian kita. Setelah kita mati, kita tidak tahu akan berapa ribu tahun lagi nih dunia. Kita menunggu di alam kubur yang sedemikian dahsyat di alam kubur dengan berbagai macam rupa-rupanya. Subhanallah. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, anak Adam kian hari semakin tua, namun yang masih selalu muda adalah 2 hal, keinginan terhadap harta dan keinginan umur yang panjang. Jadi rata-rata manusia memang mengira bahwa umurnya akan panjang. Nggak ada yang mengira-ira sukmat, itu jarang banget. Kita belajar ini dalam rangka supaya kita tahu bahwa faktanya itu nggak begitu. Kita bisa diambil kapan saja dalam kondisi sehat sekalipun. Ini peringatan besar buat kita nih, peringatan besar buat kita.
Kemudian sampai para ulama menyebutkan, saya heran terhadap orang yang sedihnya luar biasa ketika kehilangan harta, tetapi dia tidak sedih ketika kehilangan umur. Padahal setiap detik yang berlalu berarti kehilangan umur. Seharusnya orang itu sangat bersedih dengan kehilangan umurnya. Kenapa? Begitu lewat masa nggak bisa balik lagi. Sholat isya kita yang tadi itu, kalau nilainya nggak bagus, itu nggak bisa diulang dengan sholat isya yang besok. Yang besok ya jatah untuk besok, ya nggak? Betapa orang kehilangan umur itu begini maksudnya. Kita lewat masa, kita nggak beribadah kepada Allah, itu kehilangan. Secara jumlah memang kehilangan, secara kualitas di dalam umur itu juga kita kehilangan kalau kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya katakan, kita itu selalu mengoreksi, menghitung diri kita setiap waktu. 1 jam terakhir mata saya untuk apa? 1 jam terakhir pendengaran saya untuk apa? Digunakan untuk mendengar Al-Quran kah? Mata saya untuk membaca Al-Quran kah? Tidak. Lewat masa seorang muslim tidak membaca Al-Quran, ya terus bagaimana? 1 jam terakhir berapa banyak kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar? Berapa coba itu yang kita ucapkan itu? Maka sering saya katakan, jangan sampai duduk bengong tidak zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, yaitu orang-orang yang selalu zikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Seharusnya begitu kita. Maka kita nggak akan kehilangan umur kalau begitu. Artinya umur yang sudah lewat memang ada isinya. Subhanallah. Seorang ahli zuhud berkata, saya melihat kayak gini sudah agak-agak blewer mas ini. Nah, mungkin karena ini aja, mungkin saya udah itu apa namanya? Kalau lagi ini cetok ini. Saya melihat jenengan jadi nggak cetok. Seorang ahli zuhud berkata, waspadalah terhadap ketentuan Allah. Merasalah ada ancaman bahaya dari duniamu, takutlah terhadap kematian dan bergegaslah dengan perbuatan baik menyambut akhirat. Jadi maksudnya waspada dengan ketentuan Allah. Ngaten. Kita itu kan sudah jelas tertulis di Lauh Mahfud bahwa umur kita sekian, ya enggak? Maka terhadap ketentuan Allah itu enggak akan dirubah tuh. Pena sudah diangkat, sudah enggak berubah sampai akhir masa. Mungkin jangan bertanya, katanya takdir bisa berubah Ustadz. Takdir tahunan, takdir harian itu bisa berubah. Tapi takdir yang tertulis di Lauh Mahfud itu enggak berubah. Maksudnya begini, contoh. Di Lauh Mahfud itu tertulis bahwa hari ini Mas Wawan pergi ke Jakarta naik bis. Kemudian di Lauh Mahfud tertulis bahwa Mas Wawan kecelakaan naudzubillah di Padalarang misalnya. Oh, tapi di bawahnya tulisan Mas Wawan tidak jadi kecelakaan karena Mas Wawan zikrullah. Zikrullahnya itu sudah tertulis di Lauh Mahfud. Takdir yang sampai kepada jenengan tertulis tuh bahwa akan kecelakaan, tapi takdir jenengan membaca zikir sehingga jenengan terhindar juga tertulis di takdir harian, itu maksudnya. Itu dipelajari di Syarah Rinci Rukun Iman. Dan ini banyak orang yang keliru di masalah takdir. Wis takdir. Aku usaha koyo pun wis takdir yo miskin wae. Misalnya seperti itu ya keliru. Jadi takdir itu enggak begitu. Takdirku nang Lauh Mahfud memang wis ketulis dadi wong sugih, awak malas-malasan dadi wong sugih. Yo enggak. Enggak begitu. Kemudian Abu Darda berkata, anak Adam telah banyak tanah terlampaui oleh kakimu. Sesungguhnya tanah sebentar lagi menjadi kuburanmu. Ini Abu Darda nih. Jadi nanti baca tentang kisahnya Abu Darda nih.
Bagaimana Abu Darda itu, orang yang senang buat ibadah. Anak Adam, engkau hanyalah hari-hari. Setiap kali terlewatkan satu hari, maka itu artinya sebagian hidupmu juga terlewatkan. Anak Adam, kamu dalam proses menghancurkan umurmu sejak hari pertama ibumu melahirkanmu. Contoh gitu. Jadi sejak hari pertama saja kita sebenarnya sudah berkurang. Begitu jangan lahir satu hari, ya berarti jangan kurang satu hari. Karena yang di ujung sini sudah ditulis oleh Allah ketentuan tentang umur kita. Sebagaimana saudaranya Mas Wawan kemarin sudah ditulis 30. Maka proses dari 0 sampai 30 yaitu berkurang sehari, berkurang sehari, berkurang sehari. Adapun kita sekali lagi mengambil pelajaran dari kejadian itu. Pelajaran besar. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari ketinggian angan-angan. Dari ketinggian angan-angan. Dalam kitab ini disebutkan, bagus-bagus saja bila hati kita dipenuhi dengan angan-angan untuk memakmurkan semesta ini dengan beraneka macam kebaikan. Karena pada dasarnya manusia tercipta dengan watak cinta kehidupan. Akan tetapi kita harus berhati-hati dari angan-angan yang tinggi yang menghalangi kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita dibolehkan untuk mempunyai rencana ini itu untuk memakmurkan semesta. Itu memang salah satu tugas kita. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun gitu. Wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini ingatlah kisah di mana ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi dengan semua. Makanya dari asal ini, asal keterangan ayat ini, sebenarnya manusia sekecil apapun, Fatimah misalnya hadir di sebuah tempat, asalnya yang lain itu pergi semua, termasuk ular dan lain sebagainya, itu pergi semua asalnya. Karena mereka menghormati kedudukan kita sebagai khalifah. Makanya sering saya katakan kok ibu-ibu yang masih suka takut ke belakang, mau pipis di terkait karo bojone, ketahuilah kita tuh khalifah. Jin-jin itu takut semua sebenarnya. Bahkan hatta anak sekecil Fatimah pun kedatangannya sudah ditakuti oleh makhluk yang lain. Karena secara asal kita diciptakan untuk khalifah, untuk memakmurkan semesta alam ini. Asalnya memang begitu. Walaupun sejarah sebelumnya mengatakan, dalam ayat tadi dikatakan, ya Allah, bukankah khalifah sebelumnya cuma hancur-hancuran di bumi jin sebelum kita, cuma perang berdarah-darah. Maka dikatakan, saya lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Maka kemudian sejarahnya kan setelah itu Adam itu diberi ilmu dari A sampai Z. Maka dikatakan wong sing paling pintar sapa ya Adam alaihissalam. Karena ilmunya langsung diinstal oleh Allah dari A sampai Z. Jadi Adam itu menguasai seluruh ilmu. Itu yang sering saya pakai ketika membuka ceramah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ya dari ayat ini. Dengan ayat berikutnya itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Enggak ada yang saya tahu apa-apa kecuali apa yang Allah ilhamkan atas kita. Makanya saya katakan, saya menyitir ayat itu sebagai merasa bahwa saya itu enggak punya apa-apa. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang saya miliki illa kecuali ma'alamtana, apa-apa yang kau ilhamkan kepada diriku ini. Jadi kalimat-kalimat yang saya sampaikan pada panjenengan ya tidak lebih tidak kurang hanya titipan dari Allah saja maksudnya. Maka setelah itu kemudian Adam disuruh menyebutkan nama-nama.
Nama-nama seluruhnya, makanya Nabi Adam itu tahu, mungkin H2O tahu, ini tahu ilmu kimia, tahu ilmu fisika, tahu semuanya itu. Karena ilmunya langsung dari Allah, maka takjublah para malaikat. Itulah sejarah kemudian wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dari situ tuh. Setelah menyebutkan berbagai macam sedemikian dahsyatnya ternyata ciptaan Allah yang tadinya diragukan oleh para malaikat sebagai khalifah di bumi, maka kemudian disuruhlah sujud para malaikat, sujud penghormatan kepada Adam. Maka seluruhnya sujud kecuali illa iblis aba wastakbar. Dia aba itu enggak mau, wastakbar, dan dia sombong. Makanya di dalam kisah dikatakan, kenapa kamu nggak mau sujud penghormatan kepada Adam sementara sudah aku perintahkan? Dia jawab, ana khairu minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia dari tanah sementara kau ciptakan aku dari api. Subhanallah. Makanya kalau jenengan sekarang kok mewarisi kalimat aku lebih api timbang kowe, itu tuh kalimatnya iblis itu. Kalimatnya iblis. Kalimatnya Adam itu apa? Kalimat Adam itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita merasa orang yang keliru, yang kalau nggak diampuni oleh Allah maka kita akan sesat. Maka hasil belajar kita ini harus menghasilkan bahwa kita tuh merasa bahwa kita tuh makin merunduk. Jangan sampai merasa ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Itu bukan hasil pembelajaran, itu pewarisan dari kalimatnya iblis. Subhanallah. Jadi makanya sombong itu nggak boleh walaupun sedikit, nggak boleh. Sedikit pun sombong itu nggak boleh. Orang sepintar apapun, kalau Allah mau ambil kepintarannya dalam waktu sangat singkat, tinggal dijeduk yang tembok hilang kabeh, ya nggak? Amnesia, ya Pak Supri. Jenengan kejeduk tek, hilang kabeh bisa Pak Supri. Pengetahuan jenengan yang lalu hilang semua itu mudah bagi Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah memegang pundakku seraya bersabda. Panjang, pakai kacamata. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau perantau yang numpang lewat. Ini sering jenengan dengarkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika kamu melewati sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan jika kamu melewati pagi, jangan tunggu waktu sore. Pergunakanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu dan hidupmu untuk kematianmu. Ahmad dan At-Tirmidzi menambahkan, dan persiapkanlah dirimu sebagai penghuni kuburan. Allah telah berfirman tentang tipe ini di dalam Quran surah Al-Hijr ayat ketiga. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Subhanallah. Jelas sekali bahwa Rasulullah itu sampai menyebut kepada sahabatnya, jadikan dunia itu hanya sekedar numpang lewat, seperti orang berkendara tahta sajarot, kemudian dia istirahat di bawah pohon, sumaroha watarokaha, kemudian dia bangkit, dia meninggalkan menuju kampung yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Maka ketika datang kepada panjenengan waktu malam seperti ini, jangan tunggu waktu pagi, segera setelah datang waktu, ya sudah ibadah sholat. Jadi buah dari pembelajaran kita atas kitab ini, Pak Supri dan semuanya, jenengan tuh jadi tawadu, jadi rapih ibadahnya. Jenengan tuh jadi setiap waktu tuh ingat Allah, lihat istri ingat Allah, lihat anak ingat Allah, bahkan lihat pekerjaan kita di komputer Mas Denny, ingat Allah Mas Denny. Itu terus, jangan tunggu waktu pagi untuk zikrullah, jangan tunggu waktu pagi untuk beribadah kepada Allah. Ketika datang waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk efektif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berharta, jangan tunggu miskin untuk jadi orang lomo. Ini saya katakan tentang bab ini Mas Denny. Ini bab penting karena sekali lagi banyak orang berpisah dari temannya karena persoalan harta.
Mas Wawan. Bisnis awalnya rapih, kemudian tiba-tiba bertengkar karena persoalan harta. Bahkan sekali lagi, bisa jadi guru berpisah dengan muridnya. Subhanallah. Bisa jadi seorang murid menggibah gurunya gara-gara persoalan harta. Gitu. Jadi memang menjadi orang yang kuat itu tidak mudah. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, ketinggian angan-angan merupakan penyakit kronis dan menaun. Ketika ia menguasai hati, maka rusaklah keseimbangannya, susah pengobatannya. Penyakit tidak meninggalkannya, obat tidak menyelamatkannya. Bahkan dokter-dokter angkat tangan dan ahli hikmah dan ulama putus asa akan kesembuhannya. Jadi ini wong wis duwe angen-angen. Itu apa-apa tuh gak menyembuhkan, repot itu. Orang berangan-angan itu ibadah malas. Kan enggak rela dengan yang sedikit. Enggak rela dengan yang sedikit. Angen-angennya tuh banget gitu ya. Maka dia enggak rela dengan yang sedikit-sedikit. Dia angen-angen terlalu jauh angen-angannya. Itu tadi seperti akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal faktanya kita 60 wis luar biasa panjang. Jadi jangan sampai kita punya penyakit panjang angan-angan. Makanya tadi dikatakan kalau datang waktu pagi jangan angan-angan sore. Karena belum tentu kita sampai waktu sore. Datang sore jangan angan-angan pagi. Belum tentu kita sampai pagi. Wah, ini penyakit yang berat kronis ini. Makanya nanti lahirnya orang-orang yang tasfif. Tasfif itu orang-orang yang menunda-nunda kebaikan. Oh, saya paling takut itu. Saya termasuk yang paling takut. Saya mengajarkan keluarga gitu. Ini kan lihat ya Abdul kayak gini kan. Jangan tasfif dulu. Pokoknya berangkat sambil nemenin ayah belajar. Itu mengajarkan supaya nggak tasfif. Nanti aja lah pas di rumah aja. Orang rampung-rampung. Film sinau tuh. Mau itu belajar ya gitu. Itu ajaran supaya kita jangan angen-angen. Jangan angen-angen. Karena itu kalau udah terjadi pada kita tuh repot banget. Jadi dengan akan telat sholat isanya, telat sholat subuhnya, telat pekerjaan ini. Wah, pokoknya seorang karu-karuan kalau udah angen-angen itu. Kita akan malas sekali hidupnya. Hakikat angan-angan adalah keinginan terhadap dunia dan perhatian padanya, mencintainya dan berpaling dari akhirat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, awal umat ini menjadi baik dengan suhud dan keyakinan, sedang akhir umat ini dimusnahkan oleh kebakhilan dan angan-angan. Orang yang angan-angannya panjang dijamin bakhil, Mas Awan. Bagaimana enggak? Angen-angen ini Zenik 650 juta. Penghasilan kita 3 juta. Mungkin enggak jenengan sedekah tuh? Gimana mau sedekah? 3 juta kali 1 tahun cuma dapat berapa itu? 36 juta. Wah, 10 tahun 300 juta. Zenik harganya wis 1 miliar. Terus kapan kita mau sedekah coba? Ya enggak? Makanya orang yang panjang angan itu kronis banget, bahaya banget ya. Sehingga dia tidak akan pernah bersyukur terhadap hidupnya karena dia tahu seolah-olah dia tuh tahu akhir masa, dan ini ciri-ciri orang munafik, subhanallah. Jenengan itu akan dibuat seolah-olah tahu di sana. Tetapi jenengan sudah dibuat wegah di sini. Dan ini dulu yang diajarkan di M salah satunya seperti ini Mas Dani. Make start from ending, ya enggak Mas Wawan? Memulai dari akhirnya. Itu berlaku untuk akhirat Mas Wawan, bukan untuk dunia itu. Ya kan? Sebenarnya kalau dari sisi positif bisa make start from ending, memulai dari akhirnya, maksudnya 10 tahun ke depan adalah buah pekerjaan kita hari ini. Berarti apa yang terjadi di akhirat buah pekerjaan kita sekarang, step by step. Ya enggak? Ya itu bagus dari sisi positif. Tapi kalau untuk urusan dunia Mas Wawan, sebenarnya jangan sanjang itu. Enggak kerja-kerja Mas Wawan. Ngapain jadi pegawai negeri cuma segitu? Harusnya yang pasif income, sekali bekerja 5 tahun punya anak buah 10.000. Iya nek tangan 10.000. Faktanya anak buahmu 10. Dulu begitu pemikirannya, subhanallah. Angan-angannya panjang sekali. Jangan begitu.
Yang benar adalah step by step. Jangan tunggu waktu sore ketika datang waktu pagi. Ojo nunggu sugih gitu baru kita mau sedekah. Jangan. Yo nek kita sugih. Kalau kita nggak sugih, gimana coba? Jangan. Pokoknya namanya panjang angan-angan itu kronik. Mereka dikatakan di sini dokter datang, ahli datang, ulama datang, nggak akan sembuh buat orang yang sudah tertanam penyakit panjang angan-angan. Makanya judulnya tadi apa? Jauh berangan dan melalaikan akhirat. Memang iya. Kalau orang sudah jauh berangan-angan, lalai akhiratnya dia. Ini contohnya tadi itu. Ojo kok sing mobil harga 1 miliar. Mobil 300 juta ini ya, nabung berapa lama? Penghasilan 3 juta, enggak makan apa-apa, enggak belanja apa-apa aja berapa tahun itu? Ya enggak? Berapa lama itu? Jenengan udah stres duluan itu. Seperti Mas Wawan bilang, akhirnya orang ngopo-ngopo Mas Wawan. Orang ibadah, belajar sholat ora gitu. Ngapal Quran orang, ngapal Quran kalau jenengan membagikan 604 halaman Mas Wawan stres. 6.000 ayat stres Mas Wawan. Nek ayat sedino berarti 17 tahun. Rampung kapan Mas Wawan? Jangan begitu caranya. Pokoknya mulai step by step, tahu-tahu banyak. Itu begitu. Jadi awal umat ini menjadi baik dengan zuhud dan keyakinan. Orang-orang dahulu itu dia zuhud hidupnya. Diberi kekayaan dia zuhud. Jangan tahu Abdurrahman bin Auf. Kita tahu kekayaannya itu sedemikian dahsyat sampai terkenal seluruh dunia. Kemudian datang informasi dari Rasulullah hadis bahwa orang-orang kaya akan belakangan masuk surga karena lama hisabnya. Apa yang terjadi kemudian? Dia pengen miskin, maka dia belanjakan seluruh uangnya untuk beli kurma busuk. Ben bangkrut maksudnya Mas Wawan. Apa yang terjadi? Allah turunkan penyakit yang harus penyembuhannya dengan kurma busuk. Bayangin, tambah kaya raya orang karu-karuan. Jebul jadi rebutan. Artinya apa? Kalau memang sudah ditakdir jadi kaya, seperti itu. Semua jalan diberi. Makanya sekali lagi, kemuliaan bukan dari miskin dan kaya. Betapa tidak adilnya Allah kalau kemuliaan dari miskin dan kaya, Mas Denny. Nek ngono mau miskin orang mulia dong. Ya kan? Menjadi takwa dengan bekal yang Allah titipkan, itu loh yang paling penting. Orang miskin tapi dia bersabar, dia menjaga dirinya. Orang kaya dengan hartanya dia bisa dengan hartanya. Orang pintar dengan ilmunya. Orang longgar waktu dengan waktunya. Nggak semua orang bisa ikut kerja bakti loh Mas Denny. Saya susah loh kerja bakti Mas Denny. Kalau ada kerja bakti itu minggu tuh saya hampir selalu mulai subuh tuh Mas Denny, jam 7 nanti lagi itu. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sekali lagi kalau saya sebutkan nama-nama jenengan searching di rumah gitu. Abu Darda itu kayak mana? Supaya jenengan tahu betul gitu. Bahwa dia berdiri pada tangga masjid Damaskus lalu berkata, "Wahai penduduk Damaskus, tidakkah kalian dengar dari seorang saudara kalian yang memberi nasihat? Sesungguhnya orang sebelum kalian mengumpulkan banyak orang, mendirikan bangunan-bangunan, dan berangan-angan jauh sekali, lalu jadilah perkumpulan mereka sebagai kebinasaan, bangunan mereka sebagai kuburan, dan angan-angan mereka sebagai tipu daya. Inilah kaum Ad." Jangan tahu, kita secara kaum Ad. Mereka itu diberi badan yang kuat, teknologinya maju, bangunan-bangunannya besar, badannya besar, tetapi akhirnya Pak binasa. Binasa. Itu yang dikatakan di dalam Quran surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kalian, kenapa kalian enggak beristighfar kepada Allah? Malah minta dipercepat tuh. Mana siksa dari Allah, katanya ada mana katanya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah. Allah masih buka kesempatan ini. Kemudian bertobatlah. Maka dikatakan wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Kalau andai saja kau mau beristighfar, justru Allah akan tambah lagi tuh kekuatan-kekuatan kalian. Sayangnya yang terjadi tidak demikian. Dan ini dikabarkan kepada kita di situ dalam keterangan ini.
Bukankah datang kepada kalian tentang orang-orang yang mengumpulkan orang-orang dengan kekuatannya, mendirikan bangunan-bangunan hebat, kemudian binasa dan bangunannya menjadi kuburannya? Itu hadir kepada kita. Makanya kita sekarang di dunia ini benar-benar karena Allah. Sekali lagi, kemuliaan seseorang dari ketakwaannya. Dari ketakwaannya. Jadi nggak ada urusan Mas Wawan. Jadi dengan pengusaha atau bukan, kaya atau bukan itu Mas Wawan. Mas Jono, jangan ngejar jadi bos Mas Jono. Wah, kedudukanku neng pekerjaanku harus sampai jadi yang tertinggi. Ya itu baik-baik saja kalau dalam rangka kemuliaan untuk agama. Tapi bukan itu maksudnya itu. Sekali lagi, alangkah sangat tidak adilnya Allah jika lo kemuliaan diukur dari kepandaian. Nek ngono wong muslim pinggir dalan ora pinter kepiye? Iya enggak? Alangkah menyedihkannya orang-orang kalau diukur dengan kekayaannya. Lah sing miskin kepiye? Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita terima dengan seperti ini, enggak semua orang dapat loh ini. Enggak semua orang bisa duduk seperti ini loh Mas Jono. Banyak yang harus jam segini masih harus cari nafkah. Ini nikmat besar ini, nikmat besar ini. Banyak orang-orang yang sekarang masih cari nafkah, ya enggak, jualan. Enggak sempet tuh belajar. Maka harus kita betul-betul syukuri betul itu. Dan kita minta betul keberkahan dari Allah. Ini saya punya pesan besar malam hari ini tentang manusia yang kuat, makhluk Allah yang kuat itu. Enggak mudah untuk menjadi orang seperti itu. Saya menyaksikan begitu banyak orang-orang yang angan-angannya panjang sehingga bahkan penghasilan yang 100 juta pun enggak merasa cukup. Saya punya teman yang 50 juta per bulan dan enggak merasa cukup. Kemarin waktu ketemuan, aku ya cik susah ya. Subhanallah, 50 juta loh Mas ini sebulan. Cik susah, cik kurang. Saiki apa-apa serba larang ya, subhanallah. Saya kan YouTube per bulan sih kono, apa-apa serba larang. Sing dituku apa itu? Mas Awan kalau 50 juta per bulan kira-kira cukup nggak Mas? Sekarang Mas Awan merasa cukup. Ya seket yuto tenan belum tentu Mas Awan. Kalau nggak bertakwa kepada Allah. Beneran itu Mas Awan. Kalau nggak bertakwa kepada Allah, jangan dikasih 100 juta nggak cukup Mas Awan. Bebasin tanah 1, pengen tanah 2, tanah 3, bangunnya sekian miliar. 100 juta jadi kecil itu. 100 juta berarti 1 tahun cuma berapa? 1,2 miliar Mas Wawan setahun. Sing meh dibangun 10 miliar, 6 tempat, 20 miliar. Bisa. Berarti aku kayak ngumpul kayak kok. Subhanallah. Makanya kronik sekali sendiri katakan ini. Betapa kronisnya orang diberi penyakit panjang angan-angan. Dan itu perbuatan setan, subhanallah. Maka secara sederhana tadi dikatakan apa? Nek teko waktu esuk, jo mikir sore Mas Jono. Ingat-ingat Mas Jono. Datang waktu pagi, jangan tunggu sore Mas Jono untuk melakukan kebaikan. Jangan ngangen-ngangen sampai sore, enggak usah. Ya sekarang ini saya sholat duha, ya sekarang ini saya zikir, ya sekarang ini saya istighfar. Sekarang ini bukan nanti maksudnya. Nah, ini buah dari orang yang tidak panjang angan-angan. Mudah-mudahan barokah. Jam berapa sekarang? Ini yang disampaikan malam hari ini, mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa kita ambil. Saya mohon maaf jika ada sedikit tadi saya sampaikan itu karena ini bentuk kepedulian saya untuk dengan semua. Itu yang baik malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf mungkin agak kurang concern ini, tapi mudah-mudahan insya Allah ada yang bisa diambil. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.